Ya ikut dong, karena di dalam diri Yesus, tapi kita tahu kan bahwa roh itu nggak bisa kita salibkan kan, karena kalau di dalam diri manusia pun itu kan roh itu yang memberikan kehidupan kan begitu. Waktu dia mati roh Allah itu yang kemana, bisa, Pak? sabar dulu Pak Ustadz ya. Yang bisa dipegang, yang bisa ditombak itu adalah tubuhnya, bukan rohnya kan begitu. Waktu dia mati roh Allah itu kemana? Terpisah, di situ terpisah. Misah. Ya, terpisah darinya. Misah. Jadi habis itu gabung lagi gitu. Iya, setelah bangkit. Iya, ketika dia bangkit, rohnya itu menyatu kembali di dalam tubuhnya. Itu dia. Ya. Bongkar pasang, teman-teman. Gini ya. Kalau kata Anda roh Allah juga ikut tersalib ya, Tuhan juga ikut tersalib. Lalu ketika dia berpisah ya antara roh dan jasadnya, kan kayak gitu. Nah, status kedudukan dari Roh Kudus itu kayak gimana? Roh Allah itu kemana dan Bapa seperti apa? Gimana tiga-tiganya ini caranya disatukan? Apakah diikat pakai lem? Bingung saya jadinya. Iya, udah jelaskan ya. Roh Allah itu kemana dia pergi ketika di dalam kubur, ya kan? Itu pertanyaan Pak Ustadz kan? Ini kita bacakan Pak Ustadz. Ini saya mau kalau pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, saya sangat suka itu. Tapi izinkan saya nanti menanyakan iman Anda ya. Boleh. Iya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Kemana dia ya? Roh Kudus di mana? Roh Allah di mana? Bapa di mana gitu? Bingung saya teman-teman, bingung. Terus gimana caranya tweetnya itu? Ini ya. Kita baca dari ayat yang ke-18. Oke ya. Sebab ini 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Oke ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, kita lanjut. Rohnya ini di mana? Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi Yesus, dengarkan Pak Ustadz, Yesus ini ya, selama Ia 3 hari 3 malam di kubur itu ya, Dia pergi membebaskan orang-orang yang ada di dalam penjara atau memberitakan kabar keselamatan kepada mereka, sehingga mereka ini semua peroleh keselamatan. Oke Pak Ustadz. Dan setelah itu ketika genap 3 hari 3 malam, roh ini kembali menyatu dalam tubuh Yesus, dan itu disebut Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengenakan yang namanya tubuh kemuliaan. Enggak ada ayat, Pak Pendeta. Enggak ada ayatnya. Di penjara mana, tertulis di mana yang Anda sebutkan itu, gitu loh. Ini Pak. Iya, penjaranya penjara mana? Maksudnya ini adalah di neroko ini Pak, di neroko ini Pak. Jadi itu ya kan, mereka itu kan kena hukuman kan. Jadi mereka ini dalam penjara di sini maksudnya adalah neroko. Oke ya. Jadi ini yang dibebas, Yesus sudah datang untuk membebaskan mereka. Oh, jadi waktu dia mati di tiang salib 3 hari itu dia jalan-jalan ke neraka gitu?
Oh, jalan-jalan ke neraka. Ini bahasamu itu Pak Kayak Ustadz. gitu kan? Jagalah, jaga etikamu Pak Ustadz. Iya kan? Bukan, kalau jalan-jalan kan Ah. maksudnya itu gini ya, jalan-jalan bukan jalan-jalan, Pak memberitakan Ustadz. Injil. Tetapi itu membebaskan ya Roro yang ada di dalam penjara atau di neraka itu Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz di sini harus artinya kita utamakan apa Pak Ustadz? Artinya akhlak itu kan kalau sama Iya, Pak Ustadz kan? betul, Pak. Nah, itu Pak Ustadz. Bahasa saya jalan-jalan itu Iya. kan nggak kasar. Iya. Oke. Nah, Udah gini. Pak Ustadz, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya Pak Ustadz? Oh, Anda mau nanya? Baik. Iya. Gak apa-apa teman-teman ya. Beliau mau tanya dulu, gak apa-apa Iya. dah kalau gitu. Boleh kan Pak Ustadz? Iya, saya sebenarnya mau menanyakan itu tadi yang Anda sampaikan itu tadi gitu loh. Ya, tapi gantian kita kan? Nggak apa-apa. Nah, nanti saya sambung gitu. Iya, nanti setelah saya bertanya, Pak Ustadz jawab, nanti boleh juga Pak Ustadz bertanya juga sama saya, nggak apa-apa. Silakan. Oke ya. Kita di sini kan diskusi kan? Pertanyaan saya Pak Ustadz, di dalam iman Pak Ustadz ini, yang berhak menghapus dosa itu Allah atau ada oknum yang lain? Oh, baik. Yang menghapus dosa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun, penghapus dosa. Gitu. Lalu Tapi bagaimana dengan hadis Pak Musnad Musnad Ahmad ini Pak Ustadz? Di 5364. Oh, itu. Saya tampilkan ayat Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Saya jelaskan nanti ini ya. Nah. Ya, Pak Ustadz bilang tadi bahwa yang berhak menghapus dosa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, benar kan? Tetapi bagaimana dengan ini Pak Ustadz? Aduh, ini. Oh, ini. Apa ini? Ini Pak Ustadz ya. Ahmad ya, Musnad Ahmad 5364. Ya. Telah menceritakan kepada kami ini saya nggak bisa baca itu. Telah mengabarkan kepada kami, langsung aja Pak Ustadz ya. Ya. Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi betul. Pak Ustadz bilang tadi bahwa hanya Allah yang berhak menghapus dosa. Jadi di sini bagaimana ini Pak Ustadz? Coba jelaskan dulu Pak Ustadz. Nggak ada kan di hadis itu disebutkan Ini Pak Hajar Ustadz, ini. Aswad. Bentar. Nggak ada kan di hadis itu diajarkan Hajar Aswad itu menghapus dosa. Tapi apa Betul ini Pak nggak? Ustadz? Tapi ini apa Ustadz? Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya karena telah dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa gitu. Artinya gini, kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin sampai kepada Allah, maka ikutilah sunnah Nabi. Sunnah Nabi pernah mencium batu Hajar Aswad untuk menghormati milah Abraham. Nah, karena mengikuti Nabi itu adalah sunnah, karena taat dengan apa yang diajarkan oleh para Nabi, khususnya Nabi Muhammad yang saya maksud gitu ya, maka ketika kita mengikuti Nabi tersebut, mengikuti sunnahnya, maka Allah yang akan menghapus dosa kita. Gitu maksudnya. Tapi ini Pak Ustadz kan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kuasa apa yang ada di rukun Yamani dan Enggak ada kuasa Aswad apa-apa, itu? Pak. Enggak ada kuasa apa-apa di situ. Itu hanya sebuah ritual saja. Hanya sebuah tata cara saja, ritual. Yang menghapus dosa itu Allah. Iya. Kan kayak gitu. Tapi ritual yang dilakukan oleh manusianya seperti apa? Jadi begini Pak Ustadz, Pak Ustadz bilang tadi bahwa Nabi Ibrahim mencium rukun Yamani juga kan? Waduh.
Waktu dia Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, ada satu batu yang belum terpasang, yaitu Hajar Aswad gitu. Ah. Berarti Bukan Nabi Ibrahim ikut rukun Yamani juga. Berarti bukan batu itu yang menghapus dosa ya? Bukan batu ya batu. Berarti nggak benar ini Pak Ustadz ya? Nggak Di benar situ ini, betul. Ah. Kayak gini contoh ya, kayak gini saya mencontohkan ya, mencontohkan. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, berwudu itu menghapus dosa. Apakah wudunya yang menghapus dosa? Kan kagak. Wudunya itu adalah perbuatan yang kita lakukan, yang kita praktekkan. Air yang menetes dari air wudu itu menggugurkan dosa. Siapa yang menghapus dosa ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu sama seperti ada di Al-Quran itu, Pak. Ada di Al-Quran itu, Pak. Ada Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tuh. Kita buka Pak ya. Kita buka datanya ya. Oke ya. Kita buka datanya, Pak. Al-Maidah berapa tadi, Pak? Al-Maidah ayat 6 untuk masalah wudu. Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Oke. Ini ya. Ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dan dengan debu. Itu Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan hikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Mana di sini Ustaz bahwa Allah menyuruh mencium rukun Yamani dan Aswad itu? Waduh, nggak nyambung rupanya Pak ya. Pak, iya, gini. Ya, coba dengarkan dulu ya. Dalil wudu, kata saya ya, percontohan dalil wudu ada perintahnya di Al-Maidah ayat 6. Bukan wudu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Bukan wudu yang saya tanyakan. Bapak. Tahu. Wudu itu juga menghapus dosa. Sama seperti rukun Aswad, rukun Yamani. Rukun Aswad itu mencium. Kalau wudu, berwudu. Kan kayak gitu. Nah, ketika berwudu, air itu digunakan. Air medianya untuk membasuh badan. Ya. Apakah yang menghapus dosa itu adalah airnya? Bukan. Begitu pula ya, ketika rukun Aswad ada batu Hajar Aswad, apakah yang menghapus dosanya itu batunya? Bukan. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz ya, referensinya atau rujukan dari Al-Quran perintah mencium rukun Yamani itu ada di mana? Itu tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Bukan wudu yang saya tanyakan, bukan. Kalau masalah rukun Yamani, rukun Aswad, Hajar Aswad itu tidak diceritakan di Quran. Salah Anda. Ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau yang seperti itu jujur aja. Lakoda kaparol bentar. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh. Kan gitu. Iya. Nah, maka ketika Nabi ya mencontohkan mencium batu Hajar Aswad untuk menghormati Nabi Ibrahim, umat Islam juga mengikuti beliau, mengikuti sunnah Nabi, mencium batu, kayak gitu ya. Bukan batunya ini yang hapus dosa, bukan. Oke, itu cuma ritualnya. Ya, ada tapi yang bentar Bapak Oke, ya. silakan ya.
Bukan batunya yang menghapus dosanya, bukan, ya, bukan. Tapi apa? Tapi karena kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, oke. Yang dicontohkan Nabi, sunnahnya Nabi, teladannya Nabi. Itulah yang apa? Yang menyebabkan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya lagi Pak Ustadz, adakah nabi sebelum nabi sebelum Muhammad yang mencium rukun Yamani itu? Nabi sebelum Muhammad? Iya. Kalau Hajar Aswad itu pernah dicuri, Pak. Kalaunya enggak, sebelum bukan Nabi Muhammad belum ada. Berarti hanya Muhammad doang ya? Iya. Oh, iya, oke Pak Ustadz. Gitu. Ya. Oh, berarti tidak ada satupun nabi sebelumnya ya yang pernah mencium rukun Yaman itu ya? Iya, karena para nabi itu diutusnya di Israel kebanyakan. Oh, gitu. Ya. Oke. Silakan Pak Ustadz. Kalau mau bertanya silakan. Nanti kita gantian. Gitu. Pak Pendeta, saya mau bertanya ya. Iya, silakan. Mau bertanya. Di dalam gini. Di dalam Matius 24 nomor 31. Oke. Kita buka datanya ya. Kalau diskusi sama saya Pak Ustadz enak itu karena kita pakai data Pak Ustadz. Oke ya. Kita buka datanya ya. Saya belikan dulu kamera saya. Silakan. Ya, oke. Matius 24 ayat yang ke 31. Oke, Matius 24 ayat yang ke-31. Iya. Ini saya bacakan ya. Ya, silakan. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Apa pertanyaan itu Pak Ustadz? Di negara mana ujung langit itu ada, Pak? Gitu. Saya nggak pernah menemukan ujung langit. Makanya saya heran dengan tulisan itu. Ujung bumi, penjuru bumi kan bukan cuma 4 doang. Mata angin itu ada barat daya, tenggara, timur laut kan gitu. Saya mau tanya, ujung langit itu di mana gitu loh? Ujung langit ini yang dimaksudkan itu Pak Ustadz, yaitu artinya di bawah kolong langit ini, ya kan, di bawah kolong langit kan bumi kan Pak Ustadz. Nah, jadi dari penjuru bumi ini yang keempat penjuru bumi, ya kan, yang di bawah langit itu yang dimasukkan di sini. Maksudnya gimana tuh? Nggak ngerti saya. Kan ibaratnya gini ini Pak. Kan? Yang saya maksudkan itu kan ada ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ada nih ujung langit di negara Cina ibaratnya kan gitu. Saya nggak ngerti gitu. Kok langit ada ujungnya gitu loh. Heran saya. Ini masuk Pak Ustadz. Oke, kita saya cari dulu ya. Apa artinya ujung langit itu? Iya. Gak apa-apa, cari aja dulu Pak Pendeta. Nanti kalau sembarangan saya jawab, takutnya nanti salah, ya kan? Ya, takut Pak ya. Yang di TikTok ada 30.600 orang. Tepuk tangan. 30.000. Yang di YouTube kasihan kali ada 660. Nasib kalian yang di YouTube. Tapi nggak apa-apa yang di YouTube ya. Saya bisa gitu baca komentar kalian ya. Karena nggak cepat gitu komentarnya. Bisa saya baca. Kalau di sini ya 31,5 tuh.
Silakan, Pak. Saya dari semenjak dulu baru dengar ada ujung langit gitu loh. Iya, ujung langit di mana itu? Atau jelaskanlah sama saya. Iya. Jadi begini Pak Ustadz, ya. Eh, kata ujung langit di sini dalam ayat ini ya artinya bukan dalam arti secara harafiah ini Pak Ustadz. Ya, jadi maksudnya di Perumpamaan. situ ya perumpamaan. Ya, jadi itu maksudnya adalah ya sejauh yang dilihat oleh mata ini itulah ujung langit di situ. Nah, itulah kalau di penafsirannya ya. Nah, jadi itu adalah kata alegoris, bukan secara harafiah itu. Nah, ayat sebelumnya itu kan secara harfiah. Ya, kalau bumi kan Pak Ustadz memang itu kan bisa artinya kita tahu sampai di mana ujung bumi itu kan. Nah, tapi kalau langit itu kan nggak tahu di mana ujungnya, nggak ada ujungnya itu Pak Ustadz. Jadi makanya artinya kata-kata itu adalah kalimat itu adalah alegoris atau perumpamaan. Gitu. Bapak menentukan ini alegoris atau perumpamaan, dasar Ya, perumpamaan. referensinya Ya. dari mana? Iya, sama-sama aja itu Pak Ustadz, alegoris dan punya ujung dia kan. Masa menurut Anda dasarnya itu jadi perumpamaan? jadi di sini ya menjelaskan sebentar dulu ini. Pak Ustadz, sabar dulu Pak Ustadz ya. Oke. Jadi maksudnya ujung langit ini sejauh yang bisa dilihat oleh mata. Itulah ujung langit. Iya kan? Nah, itu dia. Oke. Nggak ada pertanyaan yang lain Pak Ustadz? Gini Pak ya, sejauh mata memandang kata Anda. Coba Ya. kalau kita lihat ke langit, sejauh mata memandang nggak ada juga langit itu ujungnya. Lihat aja. Iya, memang nggak ada ujungnya, nggak ada ujung lain. Makanya saya sampaikan tadi, ini kata-kata kalimat ini bukan harafiah, ya, bukan harafiah, tetapi yang tepatnya adalah sejauh mata melihat. Nah, itu artinya ketika kita memandang langit itu sampai di mana mata kita melihat, disitulah ujung langit. Oke? Kalau keempat penjuru itu apa? Kalau keempat penjuru itu di bumi itu Pak. Jadi mata Dimana aja angin, penjuru? Mata angin. Ya, mata angin kan ada itu timur, ada barat, ada selatan, ya kan? Ada utara. Itulah yang dimaksud empat penjuru bumi. Iya, ya. Nah, jawaban Bapak kan seperti itu. Yang saya maksud, Anda menentukan, oh ini adalah alegoris atau perumpamaan. Itu dasarnya dari mana gitu? Iya, dari sini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ujung langit itu kan tidak ada. Iya kan? Jadi makanya saya jelaskan di sini bahwa sejauh mata memandang, sejauh yang dilihat oleh mata, itulah ujung langit. Ujung langit? Oke? Udah tahu nggak ada, tapi ditulis ujung langit. Gimana ini kitab? Kok ini Pak Ustadz permasalahkan, nggak ada faedahnya ini Pak Ustadz. Kok Bukan masalah nggak ada pertanyaan yang faedah lain? atau tidak, Pak. Ya, nggak ada pertanyaan yang lain, Pak yang Ustadz. namanya kitab suci itu ya, yang namanya kitab suci itu kita perlu mengkaji apa maksudnya kan kayak gitu. Oke.
Oke, saya kasih contoh ya, seperti ada itu di ayat kita mengatakan bahwa tiang langit bergoyang. Apakah ada tiang langit? Nggak ada. Nggak ada itu. Begitu juga ini, ujung langit itu nggak ada. Begitu juga dengan tiang langit. Itu adalah kata-kata perumpamaan atau alegoris. Tapi kan penjuru buminya real itu ada. Mana? Kalau penjuru bumi bukan alegoris. Iya Pak Ustadz. Tiba-tiba kenapa ujung langitnya malah alegoris gitu? Kok memaksakan banget Pak Ustadz? Udah ku jawab ya. Jawaban yang tepat adalah ujung langit yang dimaksud di sini adalah sejauh apa yang dilihat oleh mata kita ini. Itulah ujung langit. Aduh, nggak ada. Kalau Anda bilang itu perumpamaan atau alegoris, Pak ya, tapi nggak berdasar, saya belum bisa menerima jawaban itu gitu loh. Lain Anda, Nggak apa-apa. Anda bisa gini, Anda menampilkan referensinya kepada saya. Oh ini loh, ini karena pemahaman seperti ini, tulisannya seperti ini referensinya. Yang dimaksud ujung langit adalah perumpamaan baru gitu. Ya, top care. Tapi kalau dari omongan Anda gitu. Begini, nggak berkualitas pertanyaan ini Pak Ustadz. Bukan, Aduh. itu gini Pak ya. Yang namanya kitab suci ya bukan masalah kualitas atau tidak berkualitas, tapi dikaji atau tidaknya gitu. Saya bisa menanyakan yang lain gitu. Oke, saya kasih contoh yang lain sama Pak Ustadz ya. Karena dalam ayat Alkitab itu, ya kan, ada bunyinya begini ya. Tiang langit bergoyang-goyang. Oke ya. Itulah artinya ini kata-kata perumpamaan juga. Bukan kata alegoris. Oke, saya buktikan Pak ya. Ya, menentukannya bahwa ini ayat alegoris, ini bukan, itu kayak gimana gitu loh. Heran saya. Tiba-tiba jadi alegoris. Oke, ini saya buktikan Pak Yus. Ini Ayub pasal 26 ayat 11. Ayub pasal 26 ayat yang ke-11. Oke, bentar ya. Ini Pak Ustadz, seperti ini. Artinya di dalam ayat Alkitab ini begitu banyak kata-kata perumpamaan atau alegoris. Ya, cara menentukannya gimana itu Pak? Bentar Pak. Cara menafsirkannya kan kayak gitu. Cara menentukannya ini alegoris, ini harfiah, ini alegoris, ini harfiah, kayak gimana? Ya, Ayub 26 Ayub pasal 26 ayat 11. Ini tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Ya, itu puisi itu, Pak. Jadi ini adalah kata-kata perumpamaan. Ya, karena saya kita juga tahu bahwa itu. Langit itu tidak punya tiang, nggak ada tiang langit, nggak ada Pak Ustadz. Oke ya? Kalau saya tahu itu puisi. Jadi sama dengan ya Matius pasal 24 ayat 31 tadi. Ya, ujung langit di sana pun itu adalah kata perumpamaan. Perumpamaan. Baiklah kalau kayak gitu. Saya nggak memaksakan jawaban, Pak ya. Biarkan kawan-kawan kita yang menilai gitu. Seperti Anda tadi kan tidak memaksakan jawaban juga gitu. Ya. Oke. Silakan. Kalau begitu giliran Anda bertanya, silakan. Oke. Bentar Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz udah sering saya tanyakan ini, tetapi saya belum puas untuk jawaban itu. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz bisa memuaskan saya untuk memberikan jawaban ini Pak Ustadz. Bentar ya. Sabar dulu Pak Ustadz, saya cari dulu datanya ya. Di sini sudah ada di sana kapal yang berlayar di laut, bahkan ada muatannya. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, ya, siapa yang mengemudi kapal ini, ya, dan apa sih muatannya itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, ya. Jadi kalau Anda tahu mau pengemudi kapal itu siapa kaptennya,
ada perusahaan kapal di tempat saya pun ada gitu Pak Pendeta. Silakan nanya siapa kapten kapalnya. Ya kan kayak gitu kalau nama ya. Jadi saya jelaskan dulu ya Pak Pendeta tentang masalah ayat itu ya. Nah nih ya teman-teman semuanya, nanti nggak paham juga teman-teman. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya di sini waw atop ya. Waw atop, waw penghubung, waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Nih, maksudnya Pak Pendeta, sesungguhnya pertama ya pada penciptaan langit dan bumi. Udah ada langit dan bumi nih. Ya buminya udah ada diciptakan Allah. Step selanjutnya apa? Karena dia pakai waw atop gitu. Waw pekerjaan selanjutnya. Ya. Nah, apalagi silih bergantinya malam dan siang. Masuk akal. Udah ada langit dan bumi, semesta ini udah ada gitu. Lalu dia ciptakan malam dan siangnya. Ya, Lalu dia ciptakan apa lagi? bahtera. Dia ciptakan lagi bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Setelah bumi dia ciptakan, dia juga menciptakan laut gitu. Agar manusia mudah membawa barang untuk diangkut. Buktinya kapal-kapal kan ada di laut sekarang. Tapi ini di masa penciptaan Jadi, nih Pak Ustadz, belum ada manusia di situ kan? Belum ada jadi manusia di situ kan? Nah, Mungkin Anda mencernanya bahwa Allah menciptakan ada kapal. Bukan, ini step by step Pak Pendeta. Makanya nih bahasa Arabnya ya, nih ya. Nih, inna fi khalqis samawati wal ar. Waw atop. Ini satu kerjaan nih, ini satu kerjaan sudah sampai sini. Step selanjutnya apa? Waqtilafil laili wan nahar. Pekerjaan selanjutnya menciptakan siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri. Setelah buminya itu ada, laut dia ciptakan supaya manusia di zaman sekarang ini bisa menggunakan laut itu untuk mengangkut barang. Tuh bahasa Arabnya. jadi kapalnya tadi nggak ada kapalnya. Jadi kapal yang dimaksud itu adalah kapal-kapal yang berlayar di lautan sekarang. Oh, bukan pada masa penciptaan itu Pak Ustadz. Bukan, udah dibilang juga. Tapi di situ kan jelas di situ kan Pak Ustadz. Nah, Ini makanya kan Pak, ini kan satu kontes ini kan? makanya Iya kan? di Satu sini paket ini kan? lihat teksnya, Nah. teks Arabnya. Ah, Ah gitu, lihat. Jangan cuma terjemahannya yang Anda kaji. Islam itu mengkaji pakai teks aslinya, kan kayak muatannya gitu. ini apa Pak Ustadz? Muatannya ini apa Pak Ustadz? Muatannya itu apa? Kapal yang berlayar di laut kan banyak. Kita lihat sekarang ya. Kan gitu. Aneh ya. Berarti sudah jauh, artinya sebelum ada manusia sudah disediakan kapal ini, gitu. Lah, bukan sebelum ada manusia. Jadi, Kemana sih Pak Pendeta? Pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, berapa masanya lamanya ya. Lalu dia menciptakan bumi itu dengan matahari. Ada siang, ada malam. baru ada Oke. kapal, baru ada kapal. Nah, habis Iya kan? itu di Ini bumi urutannya dia kan? bentar. Ya urutannya. Habis Ah, itu di iya. bumi itu ya Ah. dia ciptakan laut. Gitu. Nah, Nah, Ini dia dulu. ciptakan laut. ini duluan ini Pak Ustadz, kapal layar di laut. Nah, setelah dia menciptakan laut, untuk apa itu laut? Untuk kapal berlayar agar manusia mudah membawa barang. Makanya kapal sekarang itu kan banyak bawa barang di tengah laut. Tapi pada saat Tuhan setelah Tuhan menciptakan laut, disitulah ada kapalnya kan? Pak, di situ ya Pak ya. Nah, Di situ bukan mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi sekaligus dengan kapal, bukan kayak gitu. jadi gimana itu Pak? Tapi ini urutannya udah berurutan ini Pak Ustadz. Iya, step by step itu dari masa ke masa, zaman ke zaman. Kayak gimana sih? Makanya teks Arabnya dipahami nih. Pak Ustadz, Nih ya. Inna fi khalqis samawati wal ar. Satu, Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa zaman, berapa masa? Kita nggak tahu kan gitu. Hanya dia yang tahu.
Habis itu dia apalagi yang dia ciptakan? Waqtila fil laili wan nahar. Dia ciptakan matahari, kan kayak gitu. Agar ada pergantian siang dan malam. Nah, terus berapa masa lagi ya? Bumi dia ciptakan juga, ada lautnya. Makanya bisa digunakan oleh manusia, yanfa'un nas, dimanfaatkan manusia untuk bawa barang di zaman sekarang. Tapi ini kan apa? Barengan ini kan Pak Ustadz? Barengan ini kan? Ini bukan barengan, Pak Jadi- Pendeta. Pak Pendeta, kayak gini aja. Dalam bahasa Arabnya itu ya, Pak Pendeta, ada namanya fi'il madi, kejadian akan datang gitu. Nah, bahasanya kayak gitu. Tapi Ada muatannya fi'il ini apa madi, ada fi'il mudhari. Aduh, berarti salah terjemahan ini Pak. Bukan salah. Jadi- Itu betul, makanya dikasih koma kan? Enggak semua langsung sekaligus. Itu kan lihat terjemahannya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, koma kan kayak gitu. Enggak sekaligus dengan kapal itu. Kan ada komanya. Berarti nggak benar bahwa nggak benar pada masa ciptaan itu tidak benar bahwa ketika Tuhan menciptakan laut itu sudah ada kapal di situ. Nggak benar itu Pak Ustadz ya? Bukan nggak benar. Allah ini Jadi menceritakan gini, Pak ya. Allah ini menceritakan step by step sampai zaman sekarang gitu. Paham nggak? Dari dulu dia menciptakan awal langit dan bumi. Habis itu dia ciptakan matahari dan bumi supaya ada siang dan malam. Nah, di dalam bumi itu dia menciptakan laut gitu. Agar apa? Agar bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, ngangkut-ngangkut barang gitu. Sampai sekarang ini maksudnya yang diceritakan Allah. Bukan berarti waktu penciptaan langit dan bumi langsung ada kapal juga diciptain. Ngaco. Ya, tapi ini Pak Ustadz kalimatnya kan ini kan sesungguhnya Makanya, Pak. pada penciptaan langit dan bumi. Baca baik-baik dulu Pak Ustadz. Nggak mungkin salah terjemahan. Coba ini, kan? baca baik-baik. Buminya Oke, itu oke, kita ada baca- koma kan? Kita baca pelan-pelan Pak Ustadz ya. Kita baca pelan-pelan Ya. ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang. Koma, Bapak koma dulu. Oke. Ya, stop. Dah, Kapal. itu satu ya, satu Iya kan? step dikerjakan. Oke. Iya, oke. Kapal. Berapa zaman lagi terus? Ya, kapal yang berlayar di laut dengan muatan. Ini kan ada muatan kan? Nah, yang bermanfaat bagi manusia. Ya betul. Lihat apa aja yang kapal diturunkan? sekarang. Bentar dulu Pak Ustadz. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, kan? Betul. Lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Oke, sampai itu dulu. Di sini sudah jelas Pak Ustadz bahwa barengan ini, ya, barengan ini. Oh, Ketika enggak Tuhan ada menciptakan dikatakan langit dan barengan bumi, itu, Pak. Bapak, Waduh. gini, enggak ada dikatakan barengan. Makanya lihat bahasa Arabnya. Ya, enggak ada dikatakan barengan Berarti bahasa salah Arabnya. terjemahan ini Pak Ustadz. Jadi Salah di sini terjemahan enggak ada berbarengan dikatakan dalam bahasa Arabnya, tapi step by step gitu. Sampai salah zaman terjemahan ini. sekarang. Bukan Berarti salah, salah itu terjemahan. betul, itu terjemahnya. Muter-muter Pak Ustadz gimana sih? Loh, Saya kagak muter, Anda yang salah kagak- terjemahan katanya enggak. Gini, bukan muter, Bapak yang kagak paham. Bukan muter. Teksnya ini menceritakan step by step, bukan sekaligus, bukan. Step by step, makanya di terjemahannya dikasih tanda koma kan. Nih, ya. Sesungguhnya ya pada penciptaan langit dan bumi. Udah tok. Itu penciptaan pertama. Belum ada kapal lagi, belum. Oke. Oke? Baru Apalagi yang diciptakan dikerjakan kapal. Allah berapa zaman lagi? Silih bergantinya malam dan siang, Apakah- diciptakannya matahari. Apakah manusia sudah ada di sini Pak Ustadz? Di sini tidak berbicara tentang ayat manusia, Pak. Kita baca aja ayatnya ya. Allah menjelaskan ya, dia dari menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan siang dan malam terus menerus, lalu sampai zaman sekarang ya, dia ciptakan bumi itu ada lautnya supaya kapal dapat berlayar mengangkut bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di zaman sekaligus.
Tapi Allah ini udah jelas urutannya jadi, ini Pak Ustadz. jadi Udah Allah jelas bercerita urutannya ini, di Pak sini. Ustadz. Pak Udah Pendeta, jelas jadi urutannya Allah ini, kan? bercerita di sini ya zaman ke zaman, bukan sekaligus. Berapa tuh penciptaan di awal nggak nyambung. Udah jelas-jelas di situ Pak Ustadz, udah berurutan di situ tadi kan. Jadi bagaimana diceritakan sekarang sedangkan yang tertulis secara jelas di situ bahwa pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Kan pertama dia ciptain Kan langit dan kapal yang bumi. sekarang yang dibahas di situ, kapal yang diciptakan pada masa penciptaan. Kan begitu Pak Ustadz. Bukan kayak gitu. Bah. Anda menganggapnya sekaligus. Padahal ayatnya mengatakan dari zaman ke zaman itu. Iya, itu ayat Bapak, ya Pak Pendeta mengatakan dari zaman ke zaman, bukan sekaligus. Oke, baiklah Pak Ustadz. Tapi oke lah. Saya izin dulu ke kamar mandi dulu ya. Izin dulu ya, sebentar ya. Silakan. Iya, ya teman-teman, itu udah pertanyaan udah apa dalam Ya, ini Pak Ustadz. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. baik, yang lahir di situ Tuhan, betul Pak? Iya Pak ya. Baik, coba lihat ayat 22-nya lagi. Ya oke, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, silakan. Baik, pertanyaan saya Pak, tadi ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang menunggu. Ada berapa Tuhan di situ? Udah, Pak? Apakah Tuhan diserahkan kepada Tuhan yang lain? Saya jelaskan Pak ya. Kita kembali Ya. ke ayat 11 tadi ya. Ya. Nah. Ada berapa Tuhannya? Sabar Pak. Ya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah kemanusiaan Yesus ini yang disebut sebagai Tuhan di sini, itulah yang dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah atau ke sinagog pada saat itu. Pak, Oke. itu Jadi, referensinya dari mana Pak? Anda mengatakan bahwa di situ adalah kemanusiaannya, itu dari mana itu? ya kan udah dijelaskan Pak bahwa Yesus itu punya dua natur kemanusiaan dan natur ilahinya. Nggak ada dasarnya gitu menentukan seperti itu. Ada Pak ini. Yohanes 1 ayat 14. Ini ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, lanjut dulu Oke. ke ayat yang tadi. Oke. Ke ayat yang Lukas Lukas 2 ayat 22 ya. Oke, kita kembali ke situ. Lukas 2 nomor 11 tadi, 11 belum 22. Oh iya, oke. Nah, silakan Pak Ustaz ini. Iya, di situ Tuhan kan yang lahir, bukan manusia, bukan. Lalu kenapa Anda mau mengubahnya kemanusiaannya gitu? Yang lahir itu Tuhan di situ.
Iya Pak Ustadz ya. Ini tadi ya, Yesus itu kan ketika Bunda Maria mengandung, dia mengandung dari Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi Yesus ini dari Roh Allah. Oke. Nah, di dua-dua itu Tuhan mana lagi itu? Iya. Dijelaskan kan ada Allah Bapa di surga. Iya kan? Allah Bapa di surga ini itu adalah pribadi yang pertama dalam Allah Tritunggal. Nah, Allah Bapa itulah yang bertakhta di surga, dan Allah Bapa inilah yang berbicara, yang berfirman ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan di Matius 3 ayat yang ke-16 ini. Pak Pendeta, yang di bawah tadi. Sabar dulu Pak ini. Ya, sesudah Yesus dibaptis segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Kok beda orangnya? Terus ada berapa Tuhan di situ? udah saya Ada jelaskan. Tuhan Pak bayi, Ustadz. ada Tuhan bayi, Pak Pendeta, yang Iya. dua Allah ya. Bapa Ya, kalaunya Tuhan ada dua, ngapain ya, saya bahas? iya kok ini kita baca ini Pak Ustadz biar lebih jelas. Oke ya. Ini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita Silakan ya. Ya udah ya. Kalau Pak Pendeta mengakui Tuhannya dua, ya udahlah. Seru juga ya teman-teman tanya jawab ya. Aduh, habis ini saya ada pertanyaan lain.
di sini Al-Baqarah Pak Ustadz, Al-Baqarah 259. Kenapa pula di situ? Bentar ya. Al-Baqarah 259. Ini saya baca Pak Ustadz ya. Ini orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, siapa nama orang yang dimatikan selama 100 tahun ini Pak Ustadz? Nih, siapa itu? Jawabannya. Ya. Ini saya baca ya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan ya. Nih. Dari Isam Ibnu Daud dan Adam Ibnu Iyas dari Israel, dari Abi Ishaq dari Najiyah Ibnu Ka'ab, ya, dari Ali Ibnu Abu Thalib yang mengatakan bahwa orang yang disebut ayat ini adalah Uzair. Oke. Oh, berarti Uzair ya. Orang apa itu Pak Ustadz? Nah, di sini nggak ada penjelasan yang lebih. Oh, berarti nggak dijelaskan di situ ya? Ya, Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah kali, Pak. Ya, apa Pak Ustadz? Iya, kan nggak tahu ya, wajar gitu bertanya. Boleh saya bertanya ya, gantian Boleh. kita ya nanya. Kalau udah terjawab kan gitu, kita terima jawabannya. Silakan. Gitu. Pak, saya mau bertanya tentang permasalahan ini nih. Ya, duh, sabar. Sabar nih. Matius 27 nomor 52 sampai 53, Pak. Matius 27. Bentar ya. Ayat 52 sampai 53. Oke. Saya bacakan aja di sini ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, lalu apa pertanyaan Pak Ustadz? Meninggal bangkit, baik. Ayat selanjutnya Bapak. 2, masalahnya konteksnya nanti terputus tuh. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Baik. Pertanyaan saya, mana sejarahnya? Siapa yang mencatatkan? Mana bekas kuburnya? Terus siapa saja yang bangkit? Ya, oke Pak Ustadz. Ya. Jadi di dalam Alkitab kami khususnya Injil itu
bagaimana riwayat penangkapan, penyaliban sampai kematian Tuhan Yesus dan juga sampai penguburan dan kebangkitannya. Dan bagaimana ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari 40 malam. Setelah itu baru dia naik. Jadi kalau orang-orang yang bangkit ini ketika Yesus mati di atas kayu salib dan ketika dia bangkit dari antara orang mati juga, itu tidak dicatat siapakah nama-nama mereka. Itu jawaban saya, Pak Ustadz. Berarti sejarah itu nggak bisa dibuktikan itu. Kalau soal tidak bisa dibuktikan, tetapi begini Pak Ustadz ya, di zaman siapa, ya kan, di kerajaan siapa itu tertulis itu Pak Ustadz, ya kan? Itu Di sini kan itu kan zaman, saat Yesus ya, mati itu. ya ketika ya pemimpin saat itu yaitu ya gubernur di Yudea, ya kan, yang bernama Pilatus, dan yang tinggal di Yerusalem itu adalah Herodes, oke ya, dan imam kepala pada saat itu adalah Kayafas. Tetapi kalau nama-nama orang ini, nama-nama orang yang bangun dari kuburan itu tidak disebut siapa nama-nama mereka. Itu jawaban dari saya, Pak Ustaz. Nggak bisa sejarah bekas kuburannya mana, peninggalannya mana, kan gitu. Seharusnya itu kejadian yang gempar, Pak. Kenapa? Karena mayat-mayat tersebut dia jalan-jalan ke kota gitu untuk menampakkan dirinya ke tengah orang banyak. Seharusnya itu gempar. Mayat hidup seluruh dunia pasti gempar gitu, Pak. Ya pokoknya itu nggak dicatat, Pak Ustadz. Karena begini, kalau kita baca di Yohanes pasal 21, ya kan, di situ dijelaskan bahwa semua mujizat-mujizat yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, tidak semua dicatat. Ya, kalau itu dicatat, itu adalah dunia ini pun tidak sanggup memuatnya. Mau saya tunjukin datanya? Hal yang sangat spektakuler itu, Pak. Itu. Jadi iya. Oke. Seharusnya banyak sejarawan yang meriwayatkan gitu. Jadi biar imbang, nanti saya juga nanti mempertanyakan hal yang sama Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, di kitab Pak Ustadz ya. Oke. Gimana? Udah bisa saya bertanya? Oke, boleh. Oke. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, kita kan nggak memaksakan jawaban juga kan gitu. Iya, bentar ya. Jangan-jangan ini udah, oh ini. Hadis Bukhari Pak Ustadz 2983. Kenapa dengan itu? Oh enggak, cari dulu Pak Ustadz ya. Bentar dulu ya. Ada itu datanya. Sabar Pak Ustadz ya, saya cari dulu datanya Pak Ustadz. Santai Pak Pendeta, aman-amannya. Saya lupa di mana itu di. Kalau bisa bantu saya Pak Ustadz, ada itu ada orang-orang yang melanggar hukum Sabat dan orang-orang itu nanti mereka dikutuk menjadi kera Pak Ustadz. Di mana itu Pak? Kunu qiradatan khasi'in. Itu kan gitu. Iya. Di mana? Di hadis Bukhari 2983 Pak Ustadz. Oke, saya. Bukan hadis itu. Hah? Hadis Bukhari? Bukan hadis, dia apa? Di Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu Pak Ustaz. Sudah saya catat tapi
Bisa Pak Ustaz bantu saya? Itu ada itu Pak. Pokoknya di Al-Qur'an itu. Oke, saya cek dulu ya. Benar atau enggak? Al-Baqarah 65. Baik banget Pak Ustadz ini. Ya, Tuhan. Iya. Ini pas itu Pak Ustadz ini. Inilah Ustadz yang saya suka. Artinya kalau lama saya temukan dibantu, ya kan? Nah, jarang kalau Pak Ustadz seperti ini. Oke. Pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Oke, pertanyaan saya Pak Ustadz, siapa nama orang yang dikutuk jadi kera ini? Baik. Nih, ya saya jawab ya. Ya. Kalau saya punya penjelasan Al-Quran saya itu Pak, ya. Nih ya. Yang dikutuk ya, aduh. Nah, yang dikutuk itu ya. Bentar. Nah, mana nih? Ayat ini jelas sekali menyebutkan bahwa yang dikutuk menjadi kera bukan semua Bani Israel, melainkan sebagian di antara mereka saja. Namun umumnya Bani Israel memang tidak tahu ya tentang ini, sehingga ayat ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan kisah kutukan jadi kera kepada Bani Israel, kan kayak gitu. Nah, terus desa itu ikut jadi kera, sebab ada sebagian dari mereka yang masih tetap taat, tidak melanggar larangan hari Sabtu atau Sabat. Oke, berarti imbang kita Pak Ustadz ya. Ya, ketika Anda menanyakan tadi ya di Matius 27 ya ayat 50 berapa itu ya. Oke Pak Ustadz ya. Enggak ada namanya kan? Enggak, di sini enggak disebutkan nama. Itu jujur Pak Ustadz. Bagus itu kalau jujur Pak Ustadz. Iya kan? Jujur itu. Makanya tadi saya ingatkan sama Pak Ustadz. Bagaimana nanti kalau saya tanya hal yang sama? Kan begitu Pak Ustadz ya. Oke. Pak Pendeta, gini. Kalau itu kan ada tuh di kitab-kitab kami sejarahnya. Nah, kalaunya yang bangkit tadi di mana? Itu pula. Oke. Berarti kita apa di situ ya? Kita udah imbang di situ Pak Ustadz ya. Berarti nggak ada namanya di situ ya, dijelaskan ya. Gini. Peninggalannya ada nggak? Iya, namanya yang kutanya Pak Ustadz. Sebutkan namanya siapa? Yang saya tanyakan gini. Nah, itu. Kalaunya kita tidak mengetahui nama, jejak dari sejarahnya ada nggak? Gimana? Jejak dari sejarahnya. Maksudnya? Ya, sampai kata kalau orang yang di zaman siapa itu kan sudah jelas, ya kan? Zaman Tuhan Yesus itu kapan? Ya kan? Di awal Masehi. Kan begitu kan? Udah jelas itu Pak Ustadz. Jadi maksud saya ada peninggalannya nggak, kuburnya di mana gitu, kuburan yang mana? Kalau itu nggak dijelaskan. Ada sejarawannya. Gitu. Di situ bukan mengacu sebuah nama, kunu qiradatan khasi'in. Semua orang karena kalau di kitab Musa ya kan, di kitab Musa itu
jelas nama-nama mereka. Bukan hanya disebutkan saja Pak Ustaz, oh ada orang yang melanggar hari Sabat. Itu jelas di sana disebutkan namanya. Lah, kalau di sini kan kita tidak mencari sebuah nama, masalahnya ayatnya. Iya, tapi itu penting kan Pak Ustadz, nama itu kan. Namanya yang jadi kera gitu. Nah, iya. Banyak kali gitu. Iya, Oh, iya nama, gitu. nama orang yang dikutu jadi kera itu kan. Oh, nama orang yang Nah, dikutuk itu jadi dia. kera Makanya aku harus saja, dilis Pak Ustadz. Iya, juga gitu ya. Muter-muter. Nggak usah Harus muter-muter, dilis Pak Ustadz. juga gitu. Iya, oke. Ah, pertanyaan yang selanjutnya sebentar ya Pak ya. Sabar. Pak, pertanyaan saya, kalaunya saya itu kan selalu berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen banyak nih udah ya. Iya. Katanya yang namanya Yesus itu telah dinubuatkan darahnya sebagai penebus dosa. Oke? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, di manakah nubuatan menebus dosa memakai darah manusia? Karena setahu saya ya, di perjanjian lama, di kitab Yahudi, mereka menebus dosa pakai darah hewan, kulit hewan, terus juga kotoran hewan, kan kayak gitu, atau bara. Nah, nubuatan mana, nabi mana yang mengajarkan menebus dosa pakai darah manusia? Oke. Udah Pak Ustadz. Silakan. Udah jawab ya. Ya, pakai data Pak Ustadz ya. Oke. Itu gampang itu Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz diskusi sama saya, aman itu Pak Ustadz. Oke ya. Saya putar dulu kameranya. Seru ya, tanya jawab keren. Silakan Pak Ustadz, kalau ada pun di aplikasi di sana Pak Ustadz, bukakan, siapa tahu nanti di sini menipu. Saya juga punya. Oke. Ini Pak Ustadz, kalau kita baca judul perikopnya ini, Yesaya 53, ya, ini nubuatan kepada Sang Mesias atau siksaan kepada Sang Mesias itu. Oke ya. Ya, Jadi di mana di yakin. sini dinubuatkan? Saya tahu Ya, itu. ini bentar. Iya, oke, bentar saya baca ya. Oke. Ini. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ini terjadi ketika Yesus di atas kayu salib, dia disalibkan bersama dua orang pemberontak, ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanannya. Dan nyawanya di sini, menyerahkan nyawanya di sini, ya sesuai kata Tuhan Yesus, ya di Matius, ya Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Nanti kita melihat nanti apa nyawa ini Pak Ustadz ya di dalam Alkitab ya. Nanti kita di situ. Saya tunjukkan nanti datanya. Kita melihat dulu apa kata Tuhan Yesus mengenai ini ya. Matius pasal 10. Oke, Matius pasal 10 ayat yang ke-14. Ini. Syukran jasa Allah. Ini ya. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah. Bentar dulu. Salah ini. Bentar dulu.
Syukron jazakumullah ya teman-teman. Sabar Pak Ustaz ya. Kenapa Pak Pendeta? Enggak salah, ini salah ini. Bukan di sini. Salah. Iya. Yohanes 10 Pak Ustaz. Salah. Salah ya. Ini. Ini. Ya, Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oke, sesuai tadi Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Di mana lagi perkataan Yesus di sini? Kita selesaikan, nanti kita lihat di Perjanjian Lama ya. Perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pertanyaan Pak Ustadz tadi, di mana di Perjanjian Lama dinubuatkan bahwa darah anak manusia untuk penghapus dosa. Oke ya. Jadi nyawa di sini, nyawa tadi Pak Ustadz, nyawa yang disebutkan di Yesaya pasal 53 ayat 12, apa nyawa? Kita baca apa nyawa di sana. Di Imamat pasal 17 ayat yang ke 14. Imamat 17 ayat yang ke 13 dan 14. Ini. Ini ya. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya. Pak Pendeta. Bentar. Coba buka judul perikopnya, apa itu? Apa? Tarik Sabar ke dulu atas. Pak Ustaz. Coba buka judul perikopnya nanti dulu. ditanggapi, biar saya jelaskan dulu apa itu nyawa. Yang sedang saya jelaskan apa itu nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12. Oke ya. Di sini dijelaskan atau langsung aja lah. Oke. Gak usah kita bahas itu. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Oke, jadi nyawa tadi yang ada di Yesaya pasal 53 ayat 12 disebut sebagai sama dengan darah juga Pak Ustadz di sini. Udah. Oke Pak Ustadz. Boleh saya nanggapin? Itu, silakan Pak. Pak, saya minta Anda scroll, coba buka kameranya, scroll yang tadi yang Anda tunjukkan. Di mana itu Pak Ustadz? Coba yang Anda tunjukkan tadi. Ya di mana? Scroll ke atas. Ini. Ya, judulnya perikopnya. Ya tadi. Ini Pak. Apa itu Pak? Anda bacain tentang apa? Larangan tentang makan darah. Kenapa saya mengutip di sini Pak Ustadz? Bukan makan darah yang saya cari Pak. Lalu gimana? Penebusan dosa pakai darah. Saya udah tahu itu Pak ayat. Ustadz. Artinya Anda mencocok logikan, memaksakan ke larangan makan darah. Nggak nyambung. Saya kutip ini Pak Ustadz, saya kutip ini karena disebutkan nyawa tadi Pak Ustadz di Yesaya pasal 53. Jadi apa nyawa di sana, yaitu sama dengan darah. Makanya tadi saya kutip juga Matius 26 ayat 28 itu Pak Ustadz. Oke. Saya tadi meminta Anda menebus, mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia, bukan masalah makan larangan makan darah, bukan. Iya, itu tadi kan di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-12 itu Pak Ustadz. Ini kan? Nah,
Kalau Nah. Anda yakin Yesaya 53 itu untuk Yesus ya Pak Pendeta ya, kata Anda itu untuk Yesus nubuatannya, coba dibaca ayat 10-nya. Oke, ayat 10 kita baca. Ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Apa masalahnya itu Pak Ustaz? Kalau itu untuk Yesus, saya tolong minta tunjukkan anak-anak Yesus mana. Anak yang dimaksud di sini bukan anak biologis Pak Ustaz, tetapi anak-anak rohani. Oke, kita baca, ada di Wahyu itu. Oke, Pak. ada di Wahyu. Mau Pak. saya bacakan? Mau saya bacakan? Nih. Coba Anda lihat, saya juga buka ayat yang Anda buka itu ya. Sabar. Nih ya. Yesaya 53:10 ya. Nih Pak. Silakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Oke? Kalau ini untuk Yesus ya, Anda paksa, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya. Jika ini untuk Yesus, mana anak-anak Yesus? Kata Anda ini bukan anak biologis. Itu bukan Belum, anak belum, Pak. biologis Pak Ustadz. Belum. Tetapi anak-anak Sedikit lagi, Pak. rohani. Sedikit lagi. Oke. Ya. Kalau Anda mengatakan ini adalah anak-anak rohani, bukan anak biologis, coba lihat nih, Pak. Ya. Ini keturunannya ya. Kosakatanya ya. Pak, di sini ya Pak ya, yang dimaksud adalah anak biologis di Yesaya 53 itu, sperma, benih. Gitu. Jadi mana benihnya Yesus, mana anaknya Yesus? Aduh. Sekali Benih. lagi Pak Ustadz, Benih biologis, Yesus Pak. tidak pernah punya anak. Zera. Ya. Zera ini zera bahasanya. Kalau Anda paksakan Yesaya 53 itu, berarti Yesus punya anak. Nggak ada itu Pak Ustadz, nggak ada itu. Lah, Ya, ini kita Anda sendiri, ya, Pak. Oke, saya bacakan ya. Ini di Wahyu pasal 21 ayat 7. Oke. Nah. Nggak apa-apa. Lanjut aja Pak Ustadz. Nanti saya tanggapi. Ya iya, makanya kalau Anda memakai Yesaya 53 nomor 10 untuk nubuatan Yesus, maka Anda harus menunjukkan sama saya keturunan Yesus yang biologis. Karena di Bukan sini biologis itu Pak Ustadz. ini Pak, masalahnya bahasa Ibraninya biologis, sperma. Gitu. Makanya masalahnya bahasa aslinya keturunannya ya teman-teman, zera itu artinya sperma, biologis, bukan anak-anak rohani, bukan. Benih nih, benih ya, benih. Oke? Oke, ini ya. Saya jawab ya Pak Ustadz ya. Ini penjelasannya itu ya ada di Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Oke? Ini jelas Pak Ustadz ya. Jadi ketika Anda mengatakan tadi bahwa itu adalah anak rohani, ya itu anak biologis, itu nggak ada itu. Pak, itu Wahyu berapa, Oke, ya. Pak? Saya buka dulu. Wahyu berapa? Wahyu pasal 21 ayat 7. Wahyu 21 nomor 7. Ayat 7. nomor 7 ya? Iya. Nomor 7, bukan 27. Ayat 7. 7. Baik. Ini anakku ini kah? Yang Anda maksud? Iya.
Sama nggak bahasanya? Bentar ya. Anakku. Nih, anak. Beda Pak, huyos. Yang Anda tunjukkan itu beda konteksnya, beda. Yang saya saya 53 yang saya tunjukkan kepada Anda tadi, ya itu adalah sperma gitu. Bukan huyos. Itu loh, Pak. Itu Ya, menurut saya. Ustadz kan? Ya, tetapi bagi kami itu bukan anak biologis, ya. Loh. Tetapi itu adalah anak rohani. Loh, kok Oke. bisa Pak menyalahi aturan tata bahasa? Kenapa? Oke, Kok udah ya. kalau seperti itu Anda mau bilang Kristen apa ya? Merusak tata bahasa artinya kalau kayak gitu. Enggak. Nih Zera. Artinya apa? Benih, sperma. Ya saya 53 itu kalaunya Anda paksakan untuk Yesus, maka harus ada benihnya Yesus. Makanya saya minta tunjukkan kepada Anda nubuatan Yesus itu menebus dosa di tiang salib, kata Anda di Yesaya 53. Anda paksakan Yesaya 53 itu. Tetapi korban penebus salah itu dalam Yesaya 53 dia akan melihat Oke, begini benihnya Pak Ustadz. gitu. Begini Pak Sedangkan Ustadz. Yesus nggak ada, Yesus begini, nggak Pak ada Ustadz. gitu. Begini Pak Ustadz, siapa di dalam ayat Alkitab, ya, selain Yesus yang pernah disiksa persis seperti yang tertulis di Yesaya pasal 53 itu, mulai dari ayat 3 sampai dengan 12 tadi, siapa? Adakah yang lain? Tidak Yang pernah disebutkan disiksa. nama di situ. Itu dia. Makanya itu jelas-jelas bahwa itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Kalau yang merujuk ke Yesus, dia harus lihat benihnya, Iya. lihat Jadi, keturunannya. ya, udah saya jelaskan tadi, itu bukan anak biologis. Terserah kalau Pak Ustadz terima, oke, kalau enggak masalah. Waduh. Ya jelas Oke, Pak, saya sekarang- nggak akan terima, Oke, sekarang nggak akan giliran saya terima bertanya, jawab. Pak Ustadz. Gimana? Ya boleh bentar. Tanggapan akhir saya jelas nggak akan terima penjelasan Anda karena apa? Menyalahi kaidah bahasa masalahnya. Nggak apa-apa. Ya udah ya, nggak apa-apa. Ya udah kalau Saya gitu. bertanya ya, Pak Ustadz ya. Ah, Oke. yang 32.000 orang di TokTok masih semangat emang? Yang di YouTube 714. Assalamualaikum semuanya. Antusias banget ya masyarakat Indonesia menonton live streaming saya. Sampai 32.000 penontonnya. Ini Pak Ustadz, hadis Bukhari 2983 ini sahih Pak ya. Ya tahu, saya hadisnya tahu. Saya bacakan Pak ya. Ya. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggoy dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, benarkah ini Pak Ustadz bahwa walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tetap masuk surga? Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Pendeta, di situ bukan membolehkan gitu ya hadisnya. Bukan membolehkan mencuri, bukan juga membolehkan berzina. Tetapi itu hadis adalah hadis perbandingan dosa. Ya,
Karena dosa syirik kepada Allah itu lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa syirik kepada Allah lebih besar daripada berzina. Gitu. Jadi maksudnya ya Pak ya, daripada Anda menyembah selain Allah, entah menyembah tiang listrik, menyembah manusia, lebih ringan hukumannya kalau Anda mencuri daripada berarti salah terjemahan ini Pak Ustadz. bukan salah. Jadi maksudnya itu lebih ringan hukuman Allah kalau Anda mencuri daripada menyekutukannya. Karena kalau menyekutukan Allah, Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan gitu. Allah mengampuni semua dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi kalaunya ya ditanding dosanya syirik kepada Allah, ya menuhankan selain Allah, ya menuhankan manusia, tiang listrik atau pohon pisang, kan nggak tahu juga ya, itu dosanya lebih besar dan kekal di neraka daripada mencuri. Itu maksudnya. Ini jelas-jelas Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz. Coba dibaca lagi nih Pak Ustadz ya. Siapa yang meninggoy dunia dari umatmu? Iya kan? Iya betul. Dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Iya. Beliau, ya kan? Ini kan Nabi Muhammad yang bertanya kepada Jibril kan? Beliau bertanya, sekali dia berzina dan mencuri, ini jawaban dari Jibril, ya kan? Ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Baik, Pak. Kalau dia mencuri dan berzina, tetapi dia tetap beriman kepada Allah, dia berserah diri, dia Islam, ya Pak ya, dosa pencuriannya itu tetap akan dibalas Allah. Dosa zinanya tetap akan dibalas Allah. Tapi tidak kekal pembalasan Allah dalam neraka, enggak. Oh, berarti tetap dimasukkan ke neraka gitu. Ya, logikanya saja kayak gini Pak Pendeta. Di Indonesia orang mencuri dimasukin ke penjara 6 bulan. Setelah 6 bulan dikeluarkan kan gitu. Oh, beda Pak Ustaz. Neraka dengan penjara beda Pak Ustaz. Bentar dulu. Saya hanya menganalogikan gitu. Silakan, ya, silakan. Orang di Indonesia ini mencuri. Masuk penjara. 6 bulan kemudian dia bebas keluar dari penjara. Berbeda dengan orang yang dihukum mati, musyrik tadi. Gitu. Enggak keluar lagi dia dari penjara itu gitu. Hukuman seumur hidup gitu. Berarti makanya itu hadis. Makanya itu hadis maksudnya kayak gitu ya, bukannya lebih baik, bukan menganjurkan juga gitu ya. Artinya dosa syirik itu sangat besar daripada dosa mencuri dan berzina tersebut gitu. Itu maksudnya hadisnya Pak Pendeta. Berarti walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, tetap aja masuk surga ya? Itu kesimpulannya. Dibalas dulu nggak bisa. Di mana ya itu Ustaz? Di mana ya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kejahatan dia akan dapat balasan juga dulu. Tapi balasannya kagak kekal sesuai hukuman yang dia perbuat gitu. Ya ayatnya di mana Pak Ustaz? Al-Zalzalah. Nih saya bukakannya. Nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jika dia mencuri ada balasannya. Balasan Jika seperti dia berzina, apa itu Pak Ustaz? Balasan seperti apa itu Pak Ustaz? ya bagaimana Allah nanti menghukumnya.
kan terserah Allah gitu. Yang jelas ada balasannya Nggak gitu. dijelaskan itu Pak Ustadz ya. Enggak, ketika dia mencuri ada balasannya, ketika dia berzina ada balasannya. Iya, maksudnya Tapi balasan itu apa? Apa balasannya Pak balasan Ustadz? balasan setimpal yang dia lakukan gitu. Tapi, Dihukum Allah balasan setimpal yang dia lakukan. Tapi di situ tadi nggak ada di situ. Kalau dia masih punya iman, kepada Allah ya, maka setelah dia menjalani hukumannya akan dimasukkan ke surga. Begitu maksud hadisnya. di mana itu Pak Ustadz? Ya itu hadis yang Anda bawa tadi. Tapi nggak ada di situ katanya. Bahkan di situ tadi sama sekali tidak akan masuk neraka tadi di situ Pak Ustadz. Kita baca lagi Pak Ustadz. Coba Anda buka. Ya. Oke, kita buka lagi ya. Karena ini Pak Ustadz udah nggak jujur di sini Pak Ustadz. Bukan nggak jujur, ini memang seperti itu maksudnya. bukan seperti itu, Pak. Ya. Bukan nggak jujur, memang seperti itu penjelasannya. Nah, ini Pak Ustadz, kita baca baik-baik Pak Ustadz ya. Ya. Oke, karena Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang itu akan dihukum, dimasukkan ke, bahkan di sini dikatakan ya, ini ya, umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak pernah. Ingat Pak Ustadz, tidak akan pernah masuk apa ini Pak Ustadz? Neraka. Iya betul. Jadi Pak Ustadz bilang tadi bahwa mereka akan dimasukkan ke mana tadi, Pak Baik, Ustadz? Pak. Mana Yang dibalas saya percaya gini. ini? Baik, Pak Pendeta, silakan, ya Pak saya Ustadz. jelaskan. Ya, dia tidak akan masuk neraka. Waktu Allah menghukum dia di neraka, kalau dia sudah diangkat, dia tidak akan masuk neraka lagi. Gitu Nggak ada maksudnya. dijelaskan di sini Pak Ustadz. Nggak ada Itu dijelaskan di sini, Pak ayatnya Ustadz. yang Anda bawa tadi. Ini nggak ada di sini. Bahkan di sini dijelaskan tidak akan pernah, ya kan? Ya, kan? Iya, Tidak, kalau- ya tidak Pak akan Pendeta, pernah. Gini yang maksudnya itu kayak gini ya Pak Pendeta. Dia sudah dihukum Allah di neraka ya atas dosa-dosanya, lalu diangkat dia dari neraka. Setelah diangkat itu ya dia tidak akan pernah masuk neraka lagi gitu. Nggak pernah. ada di sini Pak Ustadz. Nggak ada di sini. Itu ngarang, Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz maksudnya. ngarang itu. Aduh, Pak Ustadz Coba ngarang lihat, gimana sih? coba lihat teksnya. Baca lagi, ya. baca lagi, Ah. baca lagi, baca Coba, lagi. coba, Baca coba, coba lihat teksnya Anda. Baca Bisa lagi, nggak baca baca lagi. teksnya? Baca lagi, Aduh. baca lagi. Baca lagi. Iya, kayak Jibril gitu berkata maksudnya. kepadaku, siapa yang meninggoy dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Surga, Atau betul. tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah Pak Betul. Ustaz, ya, masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri, Jibril menjawab, ya sekalipun dia berbuat dosa itu. Ini jelas-jelas di baik. sini tidak akan pernah masuk neraka, bukan seperti yang Pak Ustaz sampaikan. Udah, Pak Pendeta, udah. Silakan Pak Ustaz. Saya tanggapi. Nah, saya biar jelas aja lagi ya. Saya tanggapi dengan cara analogi penjara tadi gitu ya. Jadi orang yang melakukan pencurian ya dihukum dia di penjara 6 bulan. Setelah dia keluar dari penjara, dia tidak akan pernah lagi masuk penjara itu. Maksudnya seperti itu. Nggak ada di situ dijelaskan di situ Pak Ustaz. Nah, Nggak ada. makanya Pak Pendeta baca Arabnya Nggak ada di situ. gitu. Nggak ada. Ya, nggak ada di situ. Itu yang dimaksud oleh Ya. hadis itu, kayak Maka, gitu maksudnya Pak Pendeta. Jelas-jelas di situ, jelas-jelas di situ dikatakan dia tidak pernah akan masuk ke neraka. Nggak akan Tidak- masuk lagi. tidak akan Kalau pernah. kalau seseorang Pak Pendeta diangkat dari neraka, nggak akan pernah lagi dia masuk neraka. Memang seperti itu. Iya. Ya, memang Terserah Pak seperti Ustaz lah. itu. Terserah Pak Ustaz Cuma lah itu lah. kayak gini Pak Pendeta Ya, ya. terserah Pak Ustaz lah. Kalaunya orang yang sudah diangkat dari neraka kan kayak gitu. Itu tidak akan pernah lagi dimasukkan ke dalam neraka, nggak bakalan balik lagi gitu. Iya. Udahlah terserah Pak Ustaz lah. Jadi itu hadis adalah Pokoknya jadi itu tadi, gini Pak Pendeta, ya, saya menyarankan data, ya. kepada Anda gini ya. Saya ya. menyarankan kepada Anda, ayo sembahlah Allah. Enggak. Ya, karena menyekutukan Allah itu dosa yang sangat besar lebih daripada zina.
menyembah manusia itu lebih besar dosanya daripada berzina dan mencuri, Iya. gitu. Masalahnya Tuhan saya itu Pak Ustadz menjamin keselamatan. Dia adalah penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, bahkan pemegang ya kunci maut dan kerajaan maut. Itulah Tuhan saya. Makanya saya yakin kalau saya percaya sama dia, dia pasti akan memasukkan saya ke surga itu. Mau datanya? Ada datanya Pak Ustadz. Makanya hadis itu maksudnya kayak gitu, Pak ya. Kalaunya kita ya mau besar-besarkan, mau banding-bandingkan dosa zina dengan mencuri ya, dosa di zina dengan mencuri itu lebih besar dosa syirik kepada Allah gitu. Apapun penjelasan Pak Ustadz, nggak ada dijelaskan di situ tadi, nggak ada. Ya gitu. iya, Maka makanya di bertanya situ kepada orang yang tertulis paham maksudnya. Ya, secara eksplisit ya, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di situ tidak pernah akan masuk ke neraka Pak Ustadz. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, itu ayatnya tadi secara jelas, itu terang benerang Pak Ustadz. Udah dijelaskan. Masa Anda nggak paham juga? Iya, ya udah terserah Pak Ustadz. Kan gitu ya, udah dijawab juga kan tadi. Ya, Boleh saya tanya lagi nih ya, Pak Pendeta? Oke, tapi ini kita akhiri setelah ini ya. Ya baik, nanti di lain waktu kali kalau seperti itu ya. Pertanyaan terakhir saya, Pak Pendeta, Anda tahu nggak Paulus itu seorang dosen? Paulus siapa ini? Paulus. Kalau Paulus itu adalah orang Farisi, bukan dosen. Bukan dosen, ya. Tapi memang dia pengajar ya. Dalam keyahudiannya dia sebagai orang Pak Farisi. Pendeta, saya tampilkan ayatnya dia pengajar dulu, di sana. pertanyaannya. Oke. Ya, silakan Ya. Pak Ustaz. Nih ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya, dan mereka dan setiap harinya berbicara di ruang kuliah Tiranus. Saya mau minta carikan Tiranus ini sekolahnya di mana, universitasnya, ruang kuliahnya di mana. Kok di sini Paulus jadi dosen gitu loh, Pak? Ya kan Paulus itu kan seorang pengajar kan? Ya dia kan pengajar, dia itu adalah guru juga kan? Mana ininya peninggalan sekolahnya mana? Ya. Kok sudah ada ya di zaman Paulus? Tidak ada itu karena mereka rasul-rasul ini ya, Tuhan Yesus langsung yang mewahyukan kepada mereka apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Jadi mereka itu tidak perlu ada seperti sekarang harus masuk ke STT, nggak ada itu. Itulah kelebihan rasul. Jadi ruang kuliah di sini ada universitas zaman Paulus, Pak. Nggak ada di situ. Jangan Anda. Loh, berarti ini salah gitu. Enggak. Ya. Alkitab Anda sendiri yang bilang ruang kuliah loh. Ruang kuliah loh, Pak. Semua rasul-rasul itu ya, apa yang diwahyukan, apa yang diilhamkan kepada mereka, itulah yang mereka tulis, itulah yang mereka ajarkan, itu yang benar. Oke? Waduh, iya. Udahlah, saya nggak ini juga, Pak, nggak maksa juga. Cuma saya heran, di zaman Paulus memang ada universitas gitu. Nggak ada itu, Pak Ustaz. Itu. Makanya berarti kayak gini aja dah, Pak. Nanti tahun depan revisi lagi, bilang kayak gitu dah. Iya, aneh juga. Ya, oke lah, Pak Ustadz. Kita akhir sampai di sini loh. Udah jam 11 di sini. Baik. Ya. Lain kali kita teruskan lagi lah. Oke ya. Oke, thank you. Mantap Pak Pendeta diskusinya. Saya follow dulu nih beliau, Devi Zai. Baik. Nanti silahkan naik lagi ya. Iya, Pak. Seru, Pak. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam, selamat istirahat. Ya. Ya teman-teman. 34.000 penonton, tepuk tangan. Teman-teman semuanya, gimana nih?